So guys, jadi jangan lupa saksikan semua program yang ada di RKM Entertainment ini karena seru-seru banget. Pokoknya kalian langsung subscribe dan komen. So, buat teman-teman juga, jangan lupa ikuti terus channel RKM Entertainment dan nantikan video-video keren lainnya. Oke, koncoku, kenalin nama aku Indri Sipit. Jadi gini guys, aku aslinya tuh nggak bisa nge-host, tapi karena aku disuruh membawa acara ini kuliah dadakan, ya gimana lagi, kita harus buat. Ya kayak guys. Ini ada salah satu bintang tamu yang bertalenta, dia pinter ilmu agama, ganteng, followersnya banyak. Oke, langsung kita panggil Bro Husen. Nah, oke Bro Husen. Bismillah. Ya Allah, gimana? Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Gimana tadi penerbangan? Penerbangannya Masya Allah, Tabarakallah, mantap benar. Jadi tadi itu berangkat dari Surabaya jam 10 lewat 10. Terus sampai di Jakarta. Sampai di Jakarta pukul 11 lewat 10. Katanya mau nikah muda. Nikah muda? Iya. Kata siapa? Ada di sosial media. Apa bener? Mana ada, aneh itu. Saya nggak pernah bilang mau nikah muda. Saya mau nikah, ya. Tapi kalau semisal udah menetapkan umur muda atau tua, nggak pernah. Saya bahkan berulang-ulang kali bilang di Instagram, di berbagai macam platform. Saya tuh bilang, kalau semisal nanti nemu yang cocok, yang benar, yang pas, nggak bakalan nunda-nunda lagi. Dalam artian langsung gas gitu. Dalam artian mau muda, mau tua, asalkan sudah siap kalau semuanya. lebih tua dari Husen? Cewek? Iya dong, gimana? Enggak. Ya, keinginannya enggak. Oh, enggak. Keinginannya itu ya, paling sekitar 5 tahun, 2 tahunan lah ya. Ada nggak? Sekitar segituan lah. intinya lebih muda lah. Oh, intinya lebih muda di bawah berarti. Iya. Oh. Kalau semisal lebih tua, mungkin yang bahasanya bulanan. Bulanan lebih tua dari saya. Tahun sama. Iya, tahun sama, bulannya beda. Oh. Tapi gimana? Saya ngomong kayak gini tuh saya nggak tahu jodoh masa depan saya gimana. Ntar kalau semisal ternyata jodoh masa depan saya itu lebih tua dari saya, terus video ini tiba-tiba diulang lagi, nanti jadi konten TikTok. Konten TikTok. Dipotong-potong. Potong-potong jedak-jeduk. Nah, benar. Nanti di TikTok itu langsung ada bilang, oh Husen masa lalu bilang nggak mau nikah sama lebih tua. Nanti jodohnya di masa depan sama yang lebih tua. Nah, menurut Ucen nih, gimana pendapat Ucen orang-orang yang di luar sana yang ingin menikah muda? Berbicara tentang pernikahan muda, saya tuh sampai sekarang nggak pernah sama sekali ngucapin saya tuh mendukung nikah muda. Oke. Saya nggak pernah juga bilang saya mendukung nikah tua. Jadi bagi saya tuh nikah itu semuanya tergantung kesiapan secara mental itu meliputi ego, semuanya. Bagaimana cara kita menerima pasangan, bagaimana cara kita mengalah dan sebagainya. Ini belum saya dapat. Saya belum ada momen yang ke situ ya. Oke. Saya ngerasa kayaknya untuk mental saya belum. Iya. Yang kedua itu finansial. Finansial itu finansial itu juga sifatnya subjektif. Oke. Subjektif itu dalam artian kita tahulah kesepakatan antara dua, cowok dan cewek. Iya. Mungkin bagi keluarga A finansial ini kalau udah sampai 100 juta baru dianggap cukup. Ada yang mungkin 1 M. Ada mungkin yang harus punya rumah gede baru dianggap cukup. Ya, benar. Ada juga yang mungkin ngekos aja udah cukup. Ya, yang penting jadi satu. Yang penting jadi satu. Jadi dalam artian Jadi ketika kita berbicara mengenai finansial ini sifatnya subjektif. Yang pertama mental, finansial. Terus apa lagi? Pasangannya ada. Nah, itu harus. Iyalah. Semuanya siap, gak ada pasangan, percuma. Benar. Gitu kan. Jadi penting banget ya. Iya sih. Ya iyalah, nikah sama siapa, robot. Cari pasangan juga yang bener lah. Iya. Bener dalam maksud artian gimana nih? Bener. Kalau dalam Husen sendiri bener tuh bener agamanya kah, orangnya kah, sifatnya kah, kan beda-beda orang. Gimana itu? Bener sifatnya, menyenangkan ketika melihatnya, mantap agamanya. Wah, bener. Mantap agamanya ini sebenarnya kita gak berbicara mengenai dia harus hafal 30 juz, baca kitab, itu semua bonus. Itu Tapi bonus, maksud saya ketika berbicara tentang
mantap agamanya tuh bagaimana akhlak dia, bagaimana perilaku dia gitu. Bahkan yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah saya baca juga, yang dimaksud oleh fadfar bidzatid din, karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lihatlah agamanya. Itu bukan dia harus jadi perempuan yang hafal 100.000 hadis, bukan yang begitu. bukan. Tapi Gimana? bagaimana cara dia itu beragama, bagaimana cara dia itu menerapkan konsep-konsep daripada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Itulah yang dibahas, itulah yang makna sesungguhnya daripada fadfar bidzatid din taribat yadak. Itulah yang dimaksud daripada hadis tersebut. Tapi orang sekarang itu lebih memaknai cewek melihat agamanya itu lebih ke arah sana, padahal akhlaknya juga gak benar. Kurang gitu ya. Kurang. Dalam artian akhlak ini menjadi faktor paling Utama. penting. Paling utama ya. Paling utama. Perihal dia sudah Masya Allah Tabarakallah, hafal 30 juz, hafal begini, itu bonus. Bonusnya terakhir. Tapi semoga saya dapat itu. Amin. Amin. Ya harapan ada dong, harapan ada Pengen dong. Pengen dong. Nah, Bro Sen, ada pertanyaan lagi nih. Siapa sih Vivi Zulkarnain itu? Hah? Apa? Vivi Zulkarnain. Stop. Kayaknya maksudnya itu Vivi Zulfikar. Oh, Vivi Zulfikar. Tapi kenapa nanya ke saya? Gak ada apa-apa loh. Ya mungkin kan katanya kan lagi deket atau lagi ya membangun chemistry lah ibaratnya. Jadi itu semua muncul ketika kemarin saya itu kan kenal sama Binya, kenal sama Ning Vivi-nya juga, bukan Vivi Zulkarnain. Aneh-aneh. Ini kreatif juga. Anda itu kalau mau cari data itu yang benar. Iya. Marahin. Jadi namanya bukan Vivi Zulkarnain, Vivi Zulfikar. Jadi Vivi waktu itu sebenarnya nih ya cerita yang benar. Oke, gimana itu? Saya klarifikasi. Saya klarifikasi. Ini kok jadi gosip ya? kok jadi gosip ya? Dikit. Jadi wah ini kesannya kayak gosip. Enggak. Neng Vivi Ridho pasti. Enggak pasti. Jadi pertama-tama saya disclaimer. Iya. Ini bukan ghibah. Bukan. Ghibah itu definisi aslinya itu kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzikruka akhaka bima yakrah. Artinya? Ketika engkau menyebut sesuatu yang ada pada diri saudaramu, yang dimana dia itu benci ketika disebut. Ini lagi jalan-jalan ke Ancol. Yes. Ini lagi jalan-jalan ke Ancol, dia naik semua wahana yang ada. Terus aku sama kamu cerita. Aku kan ngelihat story-storynya si A ini lagi jalan-jalan di Ancol. Aku cerita ke kamu, si A itu lagi jalan-jalan ke Ancol ya? Iya, kayaknya seru banget. Iya, aku lihat si A itu. Kita lagi bicarain si dia. Tapi apa yang kita bicarain? Dia lagi jalan ke Ancol. Apakah ketika saya membicarakan dia jalan-jalan ke Ancol itu saya menjelek-jelekan dia? Dia sakit hati? Enggak kan? Enggak. Itu bukan riba. Bukan. Nah, contoh sekarang yang riba itu gimana? Ini si A, anggap aja kulitnya gelap. Hitam. Kulitnya gelap, iya. Dia itu gak suka ketika dibicarakan tentang kulitnya. Terus aku lagi bicara sama kamu. Si A hitam banget ya. Gini. Udah bikin body shaming ya, Pak? Iya. Body shaming. Nah, kulit si A ini yang gelap, yang dimana dia itu gak suka banget kulitnya tuh dibicarain. Lebih ke ngatain artinya ya? Lebih ke ngatain. Itu tuh gak boleh. Bahkan kadar minimalnya pun ada. Kadar minimalnya itu dalam artian gak usah sampai ngomong. Gimik pakai apa ini namanya? Gerakan tangan. Itu juga menjadi salah satu riba. Oh, berarti contohnya misalnya dia kok hitam banget gitu? Enggak, bukan. Contoh, ya? ada orang pendek. Iya. Ada orang pendek. Terus aku sama kamu kan paham nih. Di situ ada orang pendek. Oh, paham kan? Oke. Aku sama kamu sama-sama paham. Kalau aku lagi ngejek dia, gitu. Karena dia pendek. Nah, pendek. gitu iya. Itu tuh dalam hal ini tuh juga disebut riba. Oh iya. Riba itu termasuk di antara dosa-dosa besar. Dan tidak akan diampuni sampai kamu mendapatkan maaf daripada orang yang kamu ribahi. Nah, itu yang pertama. Intinya kita udah tahu tentang riba ya. Iya. Gak selamanya bicarain orang itu riba. Iya. Sekarang ini saya mau klarifikasi. Yes. Nah, kemarin saya tuh cuma ngantar sarung. Oh iya. Saya kan bikin brand baru, namanya Muta Indonesia. Muta. Oh, Muta. Saya kirim ke Abi Zulfikar. Iya. Muta yang warna putih.
Itu permintaan kah atau si Enggak, Husein sendiri? saya ngirim ke banyak orang. Oh, oke. Ke public figur. Iya, iya. Ada Azmi, ada beberapa kawan-kawan saya juga. Intinya yang saya rasa public figure biasa lah. Iya. Promo-promo. Iya. Gitu. Ya mungkin satu foto buat story, satu video gitu kan sesama Oke, temen. iya. Nah waktu itu saya ngirim ke Abi Zulfikar yang warna putih. Terus kata Abi Zulfikar gini, Husein ini yang putih katanya ada gak cocoknya gitu Iya. bahasanya. Ya udah, gampang, saya kirimin yang hitam. Jadi waktu itu ketika saya nganter yang sarung putih Iya. itu kan diantar langsung dari pusat ya, dari Iya, pusat. iya. Jadi langsung ke rumahnya, ke rumah beliau. Nah, kebetulan kos saya sama rumah beliau itu dekat. Oh. Kos saya sama rumah beliau itu dekat. Deket. Jadi saya mikir, ya udah, saya tak antar sendiri. Antar gitu. sendiri ya, nggak Tak usah antar pakai kurir paket tuh, nggak usah Enggak, langsung tak ya. antar sendiri gitu. Tiba-tiba masuk ke dalam, ya sudah ngobrol biasa. Iya. Ya sudah ngobrol biasa. Ya. Only ngobrol, hanya bicara. Pure ya, pure Pure bicara, nggak ada bicara, yang lain-lain. nggak ada nggak apa-apa, ngantar sarungnya sudah. Terus foto juga bentar, pulang. Iya. Pulang, ya sudah, foto itu ya biasa, saya nganggap itu foto biasa. Tiba-tiba jadi trending. Trending sampai semua orang itu tahu, orang-orang terdekat saya. Kamu tahu bahkan Umi saya itu bilang gini, Gimana tuh? Husein ini siapa katanya? Hah? Umi saya, Husein ini siapa? Aku bilang, enggak Umi, aku cuma nganter sarung. Oh, tak kira kamu tunangan gak izin-izin gitu. Segitunya Iya. loh, segitunya loh. Terus Abi intinya padahal Abi Umi saya itu gak punya TikTok. Kok bisa tahu? Ya pasti dikirim-kirimin orang lah. Husein ini siapa? Ini gimana? Ini aku bilang enggak Umi, aku waktu itu cuma ngirim sarung, aku cuma gini-gini, nggak ada pembahasan. Iya. Iya cuman bahas-bahas hal biasa gitu. Iya, nggak ada Pulang. yang kemana-mana lah, pure lah Tapi ke situ. netizen itu benar-benar suka banget bikin panas. Netizen. Ini bukan yang pertama kali, tapi ini mungkin yang paling parah. Kamu tahu nggak? Ini nih fun fact buat semua yang ada di sini. Iya, iya tuh. Cuman dengan makan, seluruh dosa kita bisa diampuni, jangan. Oke, bismillah ya. First time ini, seumur hidup. Selama saya bernafas di dunia, ini pertama kalinya saya makan jengkol. Bismillah.